إلا بالله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Al-ayah Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati keluarga besar Jamaah Masjid Nurul Karamah, wabil khusus Bapak Rasino selaku Ketua Masjid beserta stafnya. Yang saya hormati para asatidz, para jamaah, para bapak-bapak yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita yang hadir berkahnya ngaji, berkahnya ilmu, berkahnya majlis. Semoga kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, diberkahi rezeki kita, dilancarkan segala usaha kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ilmu kita semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang berguna dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, liridhaillah wa li syafaati rasulillah syai'ul lillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para bapak-bapak dan jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kajian fikih pada malam ini tentang shaf atau barisan. Dalam kita melaksanakan sholat itu selalu kita merapatkan dan meluruskan barisan. Boleh nggak kalau kita berjamaah ada barisan yang lowong? Dan boleh nggak kita membuat barisan belum penuh barisan pertama, barisan kedua sudah dibikin, atau barisan kedua sudah penuh, ya. Lalu ada orang yang datang sendirian di baris ketiga. Boleh nggak dia sholat sendirian tanpa ada barisan? Mau masuk ke barisan kedua penuh, sementara kalau di barisan ketiga dia hanya seorang diri. Barisan kedua itu boleh diisi kalau barisan pertama sudah penuh. Demikian pula barisan ketiga itu boleh diisi kalau barisan kedua sudah penuh. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana kalau ada barisan yang lowong? Di baris kedua misalnya ada yang lowong, satu orang masuk nih, tapi nggak diisi, ya, tapi nggak diisi. Dan apa keutamaannya bagi orang yang mengisi barisan yang kosong itu? Ini akan kita kaji bersama jamaah pada malam ini ya, tentang shaf dan mengisi barisan yang kosong. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih Sunnah halaman 170. Taswiyatus sufuf basaddul furaj. Meluruskan barisan dan mengisi barisan yang renggang, barisan yang kosong. Ini judulnya. Fikihnya adalah yustahabbu lil imam ayya'mura taswiyatas sufuf. Disunahkan bagi imam agar memerintahkan barisan itu dengan barisan yang lurus. Itu perintah imam. Ya, imam memang sunnahnya itu perintah untuk jamaah agar jamaah meluruskan barisan, rapatkan dan luruskan barisannya. Karena merapatkan dan meluruskan barisan itu termasuk kesempurnaan sholat. Itu sunnah ya bagi seorang imam untuk memerintah, untuk ngasih komando, untuk ngasih aba-aba, untuk ngasih instruksi kepada jamaahnya agar jamaahnya itu meluruskan barisan.
Kalau imamnya nggak bilang bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa, orang perkara sunnah. Ya, tapi afdolnya, tapi sunnahnya memang kita diperintahkan untuk mengajak jamaah agar jamaah itu meluruskan barisan. Emang kadang jamaah juga semuanya sendiri jamaah. Kalau nggak diperintah tuh, kalau nggak dikasih info, kalau nggak dikasih aba-aba, kadang ya bikin barisan sekenanya. Ya. Barisan pertama masih kosong, bikin barisan kedua. Ya. Kadang barisannya nggak lurus. Ini kalau di masjid, alhamdulillah kelihatannya barisannya udah lurus. Karena ngikutin sajadah. Ya. Coba kalau kayak di kampung yang nggak ada sajadahnya, hanya keramik saja gitu. Nah, itu pasti melengkung-melengkung barisannya. Ya. Melengkung-melengkung. Kayak wanita bunting. Gendut ya. Ada yang maju, ada yang mundur. Nggak lurus pasti. Ya. Nah, kita alhamdulillah masjid kita udah rapi. Ya. Karpetnya udah bagus. Walaupun warnanya kayak pelangi. Ada merah, ada hijau. Ada merah hati. Ya. Yang kuning belum nih. Ya. Oh, bentar lagi. Kan bentar lagi masa pemilu ini. Karpet. Warna apa aja dah gitu. Yang penting karpet buat sholat tuh. Mau kuning kan? Yang belum kan kuning ya. Biru udah. Oh, biru belum ya. Itu urusan Pak Ketua itu. Iya. Gitu. Kalau Pak Ketua mau buka channel tinggal kontak aja deh Pak Mustafa. Ya. Keliling warga ya. Untuk karpet. Nah, itu untungnya kita tertolong sama karpet itu jamaah, sehingga barisan kita dipastikan lurus. Gitu. Ya. Wasaddul khalal, dan menutup celah-celah. Jadi ketika ada renggang antara jarak orang pertama dan orang kedua itu ada kerenggangan, maka itu semestinya harus diisi. Terutama dalam sholat Jumat ya, ya, dalam sholat Jumat itu kan khatib udah turun dari mimbar lalu hendak sholat Jumat kan, itu pasti barisannya banyak yang kosong, ya enggak? Maka di situ terjadi pergerakan, depan kosong isi lagi sampai penuh. Itu mestinya seperti itu, ya. Imam disunahkan memerintahkan jamaah untuk merapatkan barisan qabla dukhuli fi sholat, sebelum melaksanakan sholat. Ya. Ini hadisnya nih jamaah. Fa'an Anas, dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu alaina biwajhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu menghadapkan wajahnya ke kami. Ya. Qabla ayyukabbira, sebelum mengucapkan takbir. Sebelum beliau takbir dulu, itu menghadap dulu jamaah. Ya. Beliau jadi imam, harusnya kan menghadap ke kiblat. Itu sebelum sholat beliau menghadap dulu, kayak begini menghadap. Ya. Aqbala biwajhi, beliau menghadap dengan wajahnya. Ya. Melihat jamaahnya seperti apa. Lalu setelah beliau aqbala biwajhi, ya, fayaqulu tarasaw wa'dilu. Ini hadis yang disabdakan oleh Rasul melalui Anas bin Malik. Ya, suruh rapat dan lurus. Nah, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Waruwiya anhu, dan juga dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu sufufakum. Ini hadis yang masyhur nih jemaah, ya, yang masyhur, yang sering dipakai oleh
para imam, termasuk saya. Termasuk saya kalau sholat itu selalu menyampaikan ini, sawu sufu fakum. Gitu. Ini hadisnya nih. Sawu sufu fakum, tolong dihafalin. Fa inna tasbiyatas soffi min tamamis sholat. Ya. Sawu sufu fakum. Fa inna tasbiyatas soffi min tamamis sholat. Ya. Riwayat lain mengatakan fa inna tasbiyatas sufufi min tamamis sholat. Itu perintahnya. Hafal belum? Belum. Ini yang udah terbiasa jadi imam, tolong dihafalin hadis ini, ya. Karena ini komando, dan itu Rasulullah melakukan itu para sahabat. Ya. Menginstruksikan kepada jamaah untuk sawu sufu fakum. Fa inna tasbiyatas soffi min tamamis sholat. Kan saya setiap sholat di sini seperti itu kan? Ya. Masa nggak hafal-hafal? Pastinya hafal ya. Karena saya udah sering menyampaikan hadis itu sebelum saya memimpin sholat berjamaah. Ya. Kadang saya menghadap wajahnya, kadang juga tidak. Gitu. Ya. Ya. Untuk menghadap itu sunnah. Yang terpenting adalah memberi isyarah, memberi komando agar jamaah itu merapatkan dan meluruskan. Saya artikan ya, sawu sufufakum, rapatkan, luruskan, ya. Sufufakum, barisan kalian. Fa inna tasbiyatas soffi, sesungguhnya lurusnya barisan, nah ini ya, min tamamis sholat, termasuk kesempurnaan sholat. Jadi sholat itu akan sempurna kalau barisannya lurus. Sholat itu akan sempurna kalau barisannya itu rapat. Ya, paham jemaah? Nah, itu hadisnya ya. Ini masyhur. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari itu hadis ke-723, kalau di dalam Sahih Muslim itu 433. Ya, ini hadisnya. Nah, ini jamaah, betapa pentingnya kita meluruskan barisan, karena itu menjadi kesempurnaan. Dan dalam amalia apapun itu yang dicari adalah kesempurnaannya, benar. Apalah jadinya kita beramal, berbuat baik, beribadah, tapi ibadah kita itu tidak sempurna. Nah, salah satu kesempurnaan dalam sholat itu sesungguhnya ya hal yang sederhana, cukup merapatkan dan meluruskan barisan. Cuman kadang kita nggak telaten, kadang kita nggak begitu memperhatikan. Ya, udahlah yang penting sholat. Ya, mau lurus kan, mau enggak, mau rapat atau enggak, udah yang penting sholat. Ya kalau memang itu pemikirannya ya boleh-boleh saja sih. Dan sholatnya itu tetap dihukumi sah. Tapi apakah mencapai kesempurnaan dalam ibadah itu enggak. Ini problem. Maka disinilah pentingnya kita mencari ilmu, pentingnya ngaji. Sehingga ketika ngaji itu ada improvisasi, ada penyegaran gitu. Ya. Dalam segi muamalah, dalam segi agama, dalam segi ibadah. Sehingga kita yang rajin ngaji itu relatif ada tambahan ilmu, dan ketika ilmu kita bertambah itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu itu. Ya. Seperti itu jamaah. Ini hadis tentang merapatkan barisan itu. Lalu standarisasi rapat. Standarisasi rapat itu di mana jemaah? Apakah kaki dengan kaki harus ngadu sehingga saling jepit menjepit? Ya, saling jepit menjepit anak kaki satu dengan kaki yang lain, atau pundak ketemu pundak, atau siku ketemu siku, standar rapat. Ya. Baik. Kalau menurut Pak Mustafa, standarisasi rapat itu di mana Pak? Kaki apa pundak? Atau siku? Sikut ketemu sikut. Ya. Kalau Pak Agus, standarisasi rapat
kaki ya. Kaki asal kaki ketemu kaki gitu. Oh iya. Perlu nempel nggak? Rapat ya. Gitu. Nggak harus nempel ya. Ya, baik. Saya bacakan hadisnya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum, rapatkan barisan kalian, kata Nabi. Wahadu baina manakibikum, dan satukanlah, tempelkanlah antara kedua pundak kalian. Nah, ini standar rapat. Standarisasi rapat yang pertama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, itu adalah pundak dengan pundak itu ngadu. Kalau pundak ngadu itu berdekatan, hadu, nggak harus nempel. Jarak pundak dan pundak ini berdekatan, gitu. Ya, hadu baina manaqibikum, ay ij'alu ba'daha hidha'a ba'din bihaitsu yakunu manqiba kulli wahidin minal musallin muhadiyan wa muwaziyan liman kibil akhir. Maksudnya adalah, jadikanlah pundak antara jamaah satu dengan jamaah yang lain itu saling berdekatan, ya, saling berdekatan, sehingga tidak ada celah bagi orang lain itu untuk masuk. Itu yang disebut dengan pundak, ya. Bertemu dengan pundak. Apakah harus nempel? Enggak, ya. Asalkan sudah berdekatan, itu sudah termasuk rapat. Layyinu fi aidi ikhwanikum, dan lembutkanlah, ya, fi aidi ikhwanikum, di tangan-tangan saudara kalian. Ini bagian tangan siku itu juga berdekatan. Tadi yang bilang pundak ya benar, yang bilang tangan juga benar. Ya. Yang penting jangan sampai sikut-sikutan, madu sikut. Itu yang buat. Sikutnya berdekatan. Nah, sikut dengan tangan satu dengan tangan saudara yang lain. Nah, itu perintah beliau. Lalu setelah itu gimana? Wasaddul khalal, dan tutuplah celah-celah antara jamaah satu dengan jamaah yang lain. Ketika ada celah 1 jengkal, apalagi 2 jengkal, kata Rasulullah, wasaddul khalal, tutuplah celah-celah itu, segera isi, jangan dibiarkan renggang. Kenapa Rasulullah memerintahkan agar segera menutup celah? Ya, fa inna syaitan yadkhulu fima bainakum bimanzilatil hadar. Karena sesungguhnya syaitan itu akan masuk antara celah-celah kalian, kata Nabi. Ya, syaitan akan masuk di antara celah-celah kalian. Ya, diisi sama syaitan. Kalau gitu syaitannya ikut sholat dong Pak Ustaz? Ya enggak. Emang ada setan sholat? Ya. Setan nggak ikut sholat, setan nggak ikut ibadah, tapi setan itu masuk ke dalam barisan untuk menanamkan keraguan, untuk menanamkan ketidakkhusyuan, untuk menggoda pemikiran dan juga hati kita agar kita tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Itu bahayanya ketika barisan itu renggang, akan diisi oleh setan. Ya. Maka dari itu kalau kita
lihat ada barisan di depan kita kosong, kita sendiri yang maju atau nyuruh orang, Pak? Yang bagus. Kita sendiri yang maju apa nyuruh orang? Atau mempersilahkan orang, Pak silakan maju Pak. Atau Bapak sendiri yang maju? Yang bagus yang mana? Mempersilahkan orang. Ya. Kalau Pak Agus mempersilahkan apa maju sendiri? Belum. Iya, monggo gitu ya. Kalau orang yang nggak mau, baru maju sendiri. Ya. Oh gitu. Ya. Memang budaya orang Jawa ya Pak ya, sopan Pak ya, mendahulukan orang gitu. Ya, untung Nabi bukan orang Jawa. Gitu. Ya, kalau Nabi jadi orang Jawa jadinya kanjeng. Kanjeng gitu. Ya. Nah, untuk barisan yang kosong, ini jamaah ya. Yang lebih baik adalah yang ngisi itu adalah kita yang melihat. Jangan mempersilahkan atau memonggokkan, menyuruh orang lain untuk maju. Kenapa? Karena memang di situ ada fadilah, ada keutamaan, ada pahala yang disediakan oleh Allah melalui lisan Rasulnya bagi mereka yang mau mengisi shop yang kosong itu ya. Ya. Kalau shop yang kosong itu diisi oleh orang lain karena kita mempersilahkan orang lain, maka yang mendapatkan pahala besar itu adalah mereka yang maju. Padahal dalam hal ibadah, al-isaru dalam qawaidul fiqhiyah, al-isaru fil ibadati mamnu'un. Hafalin qawaidnya. Al-isaru fil ibadati mamnu'un. Mendahulukan orang dalam segi ibadah itu nggak boleh. Ya. Mendahulukan orang dalam segi ibadah itu tidak boleh, dilarang. Monggo Bapak duluan, orang ibadah nyuruh orang maju, nggak usah menyuruh orang maju atau memonggokkan orang maju sendiri aja. Nah, ya itu tadi termasuk sop awal kita yang berebut, ya. Sop kedua kita rebut, kita yang harus ambil, ya. Jangan mempersilahkan orang. Begitupun masuk masjid, lagi rame, berdesak-desakan, monggo Pak saya belakangan aja, silakan masuk duluan. Ya Bapak nggak dapat barisan di dalam, nggak kebagian kan di dalam, Bapak dapatnya di luar nanti, karena itu terlalu sopan. Terlalu sopan mendahulukan orang dalam segi ibadah. Nah, mendahulukan orang dari segi ibadah itu tidak boleh, dilarang. Tapi kalau dari selain ibadah itu boleh Pak. Al-isaru fi ghairil ibadah, betul. Ya, itu tidak apa-apa. Nah, ini hadisnya di jamaah tentang shop. Ya. Waruwiya al-Bazari bisanadin hasanin dengan sanad yang bagus. An Ibnu Umar dari Ibnu Umar qol ma min khutbatin a'dhamu ajran min khutbatin masyaha rajulun ila furjatin fi shaf fasaddaha. Dari Ibnu Umar ya. Beliau Ibnu Umar berkata, ma min khutbatin a'dhamu ajran min khutbatin masyaha rajulun fi farjatin. Langkah yang paling besar yang dilakukan oleh seseorang walaupun itu hanya satu langkah yang dia langkahkan kakinya ya, itu
Tidak ada pahala yang lebih besar daripada melangkahkan kaki satu langkah itu untuk menutup barisan. Satu langkah yang kita lakukan untuk menutup barisan itu a'dhamu ajron, kata Ibnu Umar. Pahalanya paling besar dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Kalau Bapak berangkat dari rumah ke masjid, itu langkahnya Pak, setiap langkah itu dihitung 10. Satu langkah. Ya, dihitungnya 10, dilipat gandakan. Tapi kalau Bapak melangkahkan kaki dari shop kedua kemudian maju ke shop yang pertama untuk menutup barisan, satu langkah itu, 2 langkah itu nilainya lebih besar daripada dari rumah menuju ke masjid. Itu investasi pahala yang luar biasa, besar sekali pahalanya itu. Ya. Maka pahala yang besar itu jangan disia-siakan. Saya sih niatnya nolong orang Pak Ustaz, biar orang lain aja yang dapat pahala gitu. Saking sopannya, saking baiknya itu. Saya pengen beliaulah yang dapat pahala gitu. Saya sih masih muda, Bapak udah tua, udah sepuh gitu. Bapak yang maju silakan gitu. Itu kalau seperti itu nggak apa-apa kalau niatnya begitu. Ini juga pernah dialami Pak oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali itu kalau ketemu Umar itu nggak pernah ucap salam Pak. Yang ucap salam duluan itu adalah Umar. Ya. Sehingga Umar sebagai seorang sahabat itu kalau bahasa sekarang, kalau dibahasakan ya, itu ada suudonnya gitu. Ali ini kalau ketemu saya gak pernah salam, padahal umurnya lebih muda. Tuan saya, tapi saya terus yang mengucapkan salam. Ali gak pernah ucapin salam. Ada suudonnya. Perihal Ali seperti itu, ini boleh ditiru ya, boleh ditiru oleh jamaah gitu. Ya. Tapi harus diilmoni gitu, harus didasari dengan ilmu. Jangan nirunya doang tapi nggak punya ilmunya, itu yang repot. Hal ini diadukan kepada Rasulullah, ya Rasul, Ali itu kalau ketemu saya nggak pernah mengucapkan salam, selalu saya terus yang mengucapkan salam. Assalamualaikum Ali, baru dia jawab. Tapi dia tuh nggak pernah duluan mengucapin salam sama saya. Gitu. Emang Ali begitu? Iya Rasul. Ya udah, ntar kalau ketemu saya tegur. Nah, besoknya Ali ketemu sama Nabi. Wahai Ali, apa benar kamu nggak pernah mengucapkan salam saat ketemu dengan Umar? Iya Rasul, saya nggak pernah mengucapin salam sama Umar. Kenapa kau lakukan itu? Nah, ini jawabannya nih. Ini ilmunya. Ini boleh dipakai nih. Ya. Kata Ali, ya Rasul, saya ini dibandingkan dengan Umar itu lebih mulia Umar. Beliau senior saya, makomnya itu tinggian Umar daripada saya. Dan saya ingin ya, beliau dulu yang masuk surga daripada saya. Karena orang yang duluan mengucapkan salam itu adalah orang yang berhak duluan masuk ke dalam surga. Dan saya ingin Umar dulu yang masuk surga, saya belakang nggak apa-apa. Subhanallah, walhamdulillah. Keren gak tuh persahabatan seperti itu? Saya ingin Umar dulu yang masuk surga. Maka dari itu saya kasih kesempatan beliau untuk mengucapkan salam. Karena yang mengucapkan salam itulah yang berhak masuk surga duluan. Karena pahala mengucapkan salam dengan jawab itu gedean mana Pak? Gedeannya mengucapkan Pak. Ya. Itu. Mengucapkan salam itu sunnah, jawab itu wajib. Padahal, tapi secara konstitusi, secara pahala, utama itu jauh lebih utama yang mengucapkan salam duluan. Karena dia tidak akan menjawab salam kalau tidak diucapkan dulu. Ya. Makanya buru-buru kalau ketemu Parasino, kalau ketemu Pak Firman, ucapin salam. Assalamualaikum Pak Firman.
Assalamualaikum Pak Rasino. Jangan nunggu Pak Rasino duluan yang salam. Ntar Pak Rasino dulu yang masuk surga. Ya. Demikian pula masalah sop. Idealnya itu adalah kita yang isi. Boleh nggak mempersilahkan? Boleh. Kalau Bapak mau mempersilahkan, niatnya kayak tadi tuh. Saya niat kasih investasi pahala kepada orang-orang ini. Kalau saya pahalanya udah banyak deh gitu. Saya nggak ngambil pahala dari sini. Iya. Pahala saya ngaji, pahala saya ngajar, itu udah saldonya udah banyak. Iya, saldonya udah banyak gitu. Ya. Itu boleh, ya. Tapi yang jelas pahala paling besar ketika melangkahkan kaki kata Ibnu Umar adalah yaitu melangkahkan kaki untuk menutup barisan. Dalam hadis lain, waruwiya an-Nasa'i wal Hakim wa Ibnu Khuzaimah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan menyambung barisan, menutup barisan. Man wasala soffan wasalahullah wa man qata'a soffan qata'ahullah. Ini sanksinya. Siapa yang menyambung barisan maka akan disambung oleh Allah. Tuh. Ya. Siapa yang menyambung barisan maka akan disambung oleh Allah. Ya, bisanya sambung kehidupannya, sambung martabatnya, nyambung ekonominya, nyambung segala sesuatunya. Wa man qata'ahu, siapa yang wa man qata'a soffan, siapa yang memutus sof, membiarkan sof itu kosong, membiarkan sof itu renggang, qata'ahullah, maka Allah pun akan memutusnya. Naudzubillah, sanksinya itu bagi orang yang memutus sof. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Ini ada hadis terakhir nih yang tidak kalah besar pahalanya, ya. Ngan Jabir bin Samrah qol kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal ala tasaffu kama tusafful malaikata inda rabbihim. Bikinlah barisan sebagaimana para malaikat itu berbaris di hadapan Tuhan mereka. Para sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, kaifa tusafful malaikatu 'inda rabbiha?" Bagaimana para malaikat itu ya berbaris di depan Tuhannya? Ya, barisannya seperti apa? Qala yatimmuna shaffal awwal wa yatarasaw fis shaff. Mereka para malaikat itu kalau baris di hadapan Allah memenuhi shaf awal. Shaf awal dipenuhi udah penuh, baru bikin shaf yang kedua dan seterusnya. Itu barisan yang dibikin oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya kita membuat shaf dan merapatkan, sehingga ketika kita mampu meluruskan, merapatkan, itu berarti kita menjadi sempurna dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan sholat. Karena merapatkan dan meluruskan barisan itu termasuk kesempurnaan sholat. Baik, jamaah rahimakumullah, inilah keutamaan dan fadilah bagi jamaah yang meluruskan dan juga merapatkan, ya, termasuk mengisi shaf yang kosong, shaf yang renggang. Ya. Barangkali ada di antara jamaah yang sedang bertanya, fala tafadhol masykur. Pak Haryanto, monggo.